Oke, mari Bapak Ibu kita kembali ke ruangan Zoom kita. Kita mau lanjutkan pembekalan pada malam hari ini. Nah, shalom ya Bapak Ibu. Selamat malam buat semua yang baru hadir, baru masuk di ruangan Zoom ini. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan kembali pembekalan doa kita di seri yang kelima, yaitu mengenai deliverance dan exorcism. Dan hari ini, pada malam hari ini, kita akan masuk dalam sesinya yang ketiga, di mana kita akan belajar tentang pintu masuk setan dalam hidup manusia dan juga medan peperangan rohani. Nah, dan siapa yang akan membawakan? Tentunya udah nggak asing lagi ya bagi Bapak Ibu yang sudah sering mengikuti kegiatan di BPK PKK Kuskupan Bandung, yaitu malam hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Krismanto Kusbiantoro. Nah, Bapak Ibu, beliau adalah pengajar juga pewarta BPK Kuskupan Bandung. Nanti untuk perkenalannya saya akan persilakan kepada Bro Krismanto sendiri ya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit pemberitahuan buat Bapak Ibu mungkin yang minggu-minggu yang lalu atau pertemuan-pertemuan yang lalu belum sempat hadir. Nah, kami melakukan recording nih dan semua recording ini kami upload di channel YouTube BPK PKK Kuskupan Bandung. Jadi buat Bapak Ibu yang pengen tahu untuk sesi-sesi yang sebelumnya, silakan aja langsung dicari di YouTube. Sekali lagi di channelnya BPK PKK Bandung. Ya, mungkin supaya mempersingkat waktu, kita nggak lama-lama, kami persilahkan kepada Bro Krismanto untuk memulai pengajarannya pada malam hari ini. Silahkan. Shalom semuanya. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang deliverance dan exorcism, dan topik yang akan saya bawakan adalah ini ya, pintu masuk setan dalam diri manusia dan medan peperangan rohani. Ya, apa itu? Ya, kita akan sama-sama lihat bersama. Ini topik-topik yang akan kita bahas. Apa itu peperangan rohani? Ya, yang pertama, apa itu peperangan rohani? Lalu jenis serangan setan dalam manusia. Ya, lalu kita juga akan belajar pintu-pintu masuknya. Ya, kenapa setan bisa masuk ke dalam hidup manusia dan menyerang manusia? Ya, lalu aktivitas dan manifestasi demonik seperti apa? Apa yang terjadi gitu ya ketika seseorang itu mengalami eh, aktivitas demonik ya, atau misalnya ada eh, cerita tentang rumah yang dihantui gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi dengan itu semua? Lalu ada juga orang-orang yang pernah melihat, oh ada bayangan putih gitu ya, ada setan gentayangan gitu di satu daerah, satu tempat gitu ya. Apa sih itu? Nah, kita akan belajar tentang itu. Dan kenapa kita perlu ngerti ini? Ya, ini bagian akhirnya adalah apa yang membuat kita perlu mengerti dan memahami ini semua. Ya. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan ke moderator via chat. Betul ya, Sis Marina ya. Jadi nanti Ya, bisa ke saya aja karena moderatornya hari ini saya. ya, jadi nanti Ya. langsung ke Sis Marina chattingnya ya, nanti ada sesi tanya jawab di penghujung sesi ya. Nah, materi ini biasanya saya bagi sharing dalam 3 session gitu ya, tapi ini saya kompres jadi satu ya. Nah, oke, kita mulai dulu tentang apa itu peperangan rohani ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap pengikut Kristus itu terlibat di dalam peperangan rohani. Walaupun skalanya itu berbeda-beda tergantung pada situasinya. Ya.
a friend of this world is an enemy of God. Ya, jadi ketika Anda memilih untuk ikut Yesus dan memilih untuk ikut Tuhan, ya, Anda memilih ikut Tuhan, berarti pada saat itu juga Anda sedang mendeklarasikan perang terhadap dunia. Ya. Karena pasti, itu kepastian. Ya. Anda nggak bisa ikut Tuhan dan ikut dunia bersamaan. Anda harus memilih. Ya. Anda harus memilih. Dan setiap orang itu punya peperangannya sendiri-sendiri. Ya, tergantung skalanya masing-masing. Ya. Karena firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setiap orang, ya, ada singa yang berkeliling, ya, yang siap menelan Anda. Ya, ketika Anda memilih mengikuti Tuhan, maka saat itu juga kita sedang berseberangan dengan dunia. Kita sedang masuk dalam peperangan rohani. Ya. Nah, buat Anda yang baru bergabung di dalam pengajaran ini dan mungkin miss dengan pengajaran-pengajaran yang sebelumnya, ya, ada 2 sesi sebelumnya. Mudah-mudahan video ini yang akan saya putar selama 7 menit ini akan memberikan gambaran lengkap tentang apa yang, ya, ringkasan tentang apa yang sudah dipelajari di 2 sesi sebelumnya, ya. Dan ini yang menjadi titik dasar mengapa setan jahat itu menjadi jahat dan dia mau mengganggu manusia, ya. Oke, mari kita simak video ini. Kalau suaranya nggak kedengeran nanti info ke saya, ya. If God initially created Satan as perfect, where did his evil nature originate? If God is perfect, how did evil find its way into the world? What was the source of Satan's initial desire to turn evil? Just as with all angels, God originally brought Satan into existence through the ministry of his Son, Jesus Christ, as confirmed in John chapter 1, verses 1 to 3. The passage states, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made." This means that every creature owes its existence to God, and nothing came into being without him. It's crucial to note that all of God's creations, including Lucifer, who later became Satan, were initially perfect. So if that's the case, how did imperfection and evil enter the world? How did humanity and even some angels become corrupted? How did Satan's nature turn evil? In this episode, we will provide answers to these questions. Satan's fall from grace is truly remarkable. To comprehend this, let's explore how the prophet Isaiah depicted the origin and downfall of Satan. Isaiah described, "You have fallen from heaven, O star of the morning, son of the dawn. You have been cut down to the ground, you who weakened the nations. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit on the mount of assembly in the remote parts of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself like the Most High." Yet in reality, you will be brought down to Sheol, to the remote recesses of the pit. Isaiah 14:12-15. Ezekiel painted an even more vivid picture of Satan's initial perfect state and his descent into the abyss. He described Satan saying, "You were in the garden of God, adorned with every precious stone, ruby, topaz, diamond, beryl, onyx, jasper, sapphire, turquoise, and emerald, skillfully crafted in settings and sockets. They were prepared on the day you were created. You were the anointed cherub who covers and protects, and I placed you there on the holy mountain of God. You walked amidst the sparkling jewels, blameless in your ways from the day of your creation until unrighteousness and evil were found in you. The abundance of your trade led you to be filled with lawlessness and violence. Thus you were cast out as a profane and unworthy thing from the mountain of God, and I destroyed you, O covering cherub, from amidst the stones of fire." Ezekiel 28:13-16.
When Satan rebelled against God, he not only incurred God's wrath, but also persuaded a portion of the angels to join him in this rebellion. Estimates suggest that about 1/3 of the angels followed Satan in his defiance. Consequently, Satan and his followers became profoundly malevolent and antagonistic toward God, his divine plan, and the human beings he created. The term perfection encapsulates Satan's extraordinary personal and moral qualities at his creation. He was not only wise, but also possessed exquisite beauty. He bore the seal of excellence, radiating perfection in beauty and blamelessness from his very creation. Both Isaiah and Ezekiel affirm that Satan held the highest rank among all created beings in the universe. It is evident that he shared a special and intimate relationship with God, residing on his holy mountain, symbolizing the place of God's visible glory. The account unveils that despite being considered a perfect angel, iniquity was discovered within him. The key insight lies in Ezekiel chapter 28, verse 17, where it is stated that your heart was proud and arrogant because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Herein lies the reason. Due to Satan's excessive pride and self-obsession, his wisdom became tainted. He became fixated on his own beauty, neglecting the glory of God. This self-absorption led to his downfall. This revelation emphasizes the peril of pride and self-centeredness. In Luke chapter 10, verse 18, Jesus recounts witnessing Satan's fall from heaven, likening it to a flash of lightning. To grasp the full meaning of Jesus' statement, it's crucial to consider the context in which he made this revelation. This event occurred when the 70 disciples, sent by Jesus to evangelize and pave the way to Jerusalem, returned jubilant and perhaps prideful. They joyfully reported to Jesus, "Lord, even the demons are subject to us in your name." In response, Jesus cautioned them against succumbing to pride, remarking, "I watched Satan fall from heaven like a flash of lightning." This profound statement by Jesus serves as a stern warning about the dangers of pride. He implies that their authority over demons, while empowering, should not lead to excessive pride. Pride as a sin can pave the way for other sins. Just as Lucifer's arrogance led to his fall from grace and expulsion from heaven, the disciples must heed this lesson and remain humble in their ministry. Lucifer's pride led him to exalt himself, resulting in his dethronement by God. He was cast down from his privileged position over the mountain of God. This event marked Satan's descent to the earth following his original sin. His ultimate punishment awaits him in the form of a lake of fire, as mentioned by Christ in Matthew chapter 25, verse 41. Satan introduced evil into the world despite his perfection at creation due to his development of pride and arrogance. Evil originated from Satan's transformation of something beautiful and perfect into sin and imperfection. His pride led him to contemplate and attempt various audacious ambitions. 1. He declared, "I will ascend to heaven," even though he already had access to God's presence. Satan aimed to dwell in God's abode, aspiring to be acknowledged as equal with God. 2. He proclaimed, "I will raise my throne above the stars of God," with stars symbolizing angels. Here, Satan sought to elevate his authority above other celestial beings. 3. He said, "I will sit on the Mount of Assembly," a mount associated with God's kingdom administration and messianic rule from Jerusalem. Satan's ambition extended to ruling over all affairs. 4. His ultimate assertion was, "I will make myself like the Most High," representing the culmination of his rebellion. This statement showcased his audacious desire to be equal to God. As a result of his rebellion fueled by pride and self-absorption, Satan's once perfect personality underwent a profound change from perfection to imperfection. The holiness that Satan once derived from his creator was lost, replaced by corruption. While the exact moment of Satan's fall is not explicitly stated in the Bible, we can infer certain time frames from biblical evidence. It occurred sometime after the original creation of the heavens and the earth. Whether Satan fell before or after the creation of mankind remains uncertain, but it is evident that his fall predates Genesis chapter 3, where the temptation of Adam and Eve is recorded. Satan successfully deceived and persuaded some angels to join him in his rebellion, leading to their irreversible moral decay. After this seduction, there was no turning back for them. They were destined for a life of sin and destruction.
Revelation chapter 12, verse 4, symbolically illustrates how a third of the stars of heaven, representing the angels, were swept away by the dragon Satan in his attempt to thwart God's plans. It's vital to remember that the same Bible that records the inception and existence of evil also portrays God as completely righteous and perfect in all his ways. God views sin as exceedingly wicked, emphasizing that temptation does not originate from him and is deserving of judgment. God does not promote or perpetuate sin, as stated in James chapter 1, verse 13. Temptation arises from our own flaws. God is beyond temptation and does not tempt anyone. Satan's downfall was rooted in his pride, deriving from his beauty, which led to his expulsion from God's presence. His pride and self-importance corrupted his mind, and he continues to be driven by this pride, seeking to usurp what rightfully belongs to God. Understanding Satan's pride serves as a cautionary lesson, guiding us to avoid such arrogance in our own lives through the empowering presence of the Holy Spirit. May the grace of God continue to shield us from the temptation of sin and the snares of Satan. Amen. God bless you. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu video tadi menggambarkan bagaimana setan itu hadir di dunia. Ya, Tuhan nggak menciptakan setan, dia jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya. Dan diingatkan juga, ya, Yesus mengingatkan ketika 70 murid-murid disuruh kembali setelah mengabarkan Injil dan mereka bilang, kami mengusir setan dalam namamu. Yesus mengingatkan juga, hati-hati dengan kesombongan. Atau ketika kita belajar tentang deliverance, ya, kita belajar tentang deliverance, dan kemudian Anda mungkin praktek atau ada yang sudah pernah melakukannya gitu ya, melakukan praktek deliverance seperti apa gitu. Jangan ini menjadi kesombongan. Hati-hati menjadi kesombongan karena itu sama dengan setan. Ya, setan jatuh, malaikat itu jatuh karena kesombongannya menjadi setan. Tuhan nggak menciptakan setan. Ya, iseng-iseng banget gitu ya. Kurang kerjaan banget gitu kalau Tuhan menciptakan setan. Tuhan nggak menciptakan setan. Dia menciptakan sesuatu yang perfect, sempurna. Tapi karena kesombongannya, dia hendak menyamai Tuhan, dia jatuh. Nah, sehingga dari sini ya kita belajar mengapa sih sebetulnya apa sih tujuannya setan dalam kehidupan manusia. Ya, kita tahu tadi dari video tadi bagaimana karena kesombongan setan jatuh. Ya. Lalu kemudian jatuhnya setan tadi di video tadi disebutkan memang nggak jelas dinyatakan kapan persisnya ya, tapi kemungkinan besar dari logika waktunya setan jatuh duluan sebelum kejadian Hawa dan Adam itu tergoda untuk makan buah. Ya, pada saat itu setan sudah ada tuh. Ya, artinya malaikat itu sudah jatuh. Nah, apa sih kenapa setan mau menggoda manusia? Apa yang menjadi tujuan setan dalam kehidupan manusia? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat manusia terpisah dari Allah. Cuma itu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia terpisah dari Allah itu tujuannya. Dia nggak mau manusia ya melekat dengan Allah. Setan begitu sangat cemburu karena manusia begitu dinilai berharga oleh Allah. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Malaikat nggak diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya.
Walaupun malaikat tadi dipuji-puji ya, dipuji-puji, seluruh dia existence sebagai sebuah roh itu disempurna, indah ya. Tapi dia tidak segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Manusia diganggu ya. Setan berusaha mengganggu manusia untuk terpisah dari Allah ya. Melalui apa? Melalui idolatry, penyembahan berhala, dan melalui pembusukan moral. Apa itu artinya? Ya, penyembahan berhala jelas. Manusia diajak untuk menyembah yang lain selain Allah. Ini bisa anything, ya, bisa bisa setan sendiri gitu ya. Tapi bisa juga barang-barang lain yang menjadi berhala sehingga manusia terikat pada sesuatu ya selain dari Allah. Terikat pada uang, terikat pada macam-macam, terikat pada dosa gitu ya. Selain Allah. Dan lewat pembusukan moral. Pembusukan moral itu artinya apa? Pembusukan moral itu permisif terhadap dosa. Permisif terhadap nggak apa-apa lah. Sedikit-sedikit bohong nggak apa-apa. Ya. Nah, itu adalah karya setan supaya apa? Manusia terpisah dari Allah. Ya. Ini tujuannya, ya. Nah, wilayah peperangan rohani ya, itu ada pada pikiran, pada emosi dan pada spiritual manusia. Ini bisa kita lihat di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. So, ada pikiran, ada emosi, dan ada spiritual. Ya, ada dimensi-dimensi, ada 3 wilayah peperangan rohani. Ya, kita lihat satu-satu. Pikiran bicara tentang pikiran kita, ya, pikiran kita, cara kita berpikir. Kalau orang-orang yang diganggu setan dalam hal pikiran, ini yang paling banyak. Ya, mereka mulai dengan apa? Mereka mulai dengan dakwaan. Dakwaan yang terus-menerus. Ya, setan tuh paling suka ngingetin dosa. Ya, dosa yang sudah diampuni sama Tuhan diingat-ingat sama setan. Ya, jadi Satan knows your name but calls you by your sin. Ya, jadi setan tahu namamu tapi memanggil kamu dengan dosamu. Si pembohong, si tukang korupsi, gitu ya. Si tukang si tukang berzina, si tukang ngomongin orang, si tukang marah-marah gitu ya. Itu setan tuh, ya. But God knows your sin, but calls you by your name. Tuhan tahu dosa-dosamu, tapi Dia memanggil kamu dengan namamu. Ya. Nah, seringkali manusia diganggu setan dengan pikiran lewat apa? Dakwaan-dakwaan itu. Merasa bersalah, merasa tidak berharga, merasa gagal, gitu ya. Dan selalu bilang, saya nggak bisa lah, saya nggak bisa, saya terlalu brengsek untuk lakukan itu. Ya, saya nggak bisa lah berubah lah, udahlah, saya kan masih manusia. Ya, nah pikiran-pikiran seperti ini yang hal pertama yang paling mudah diganggu oleh setan. Yang kedua adalah persoalan spiritual, ya. Persoalan spiritual lewat apa? Lewat penyesatan kebenaran. Menggeser ya kuasa Allah, citra kuasa Allah. Misalnya penyesatan-penyesatan bahwa misalnya kamu tuh punya semua power di dalam dirimu, ya.
Kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Kamu bisa mengolah energi kamu, energi positif untuk kamu sukses. Ya. Seolah-olah itu mengecilkan Tuhan, mengecilkan peran Tuhan di dalam hidup kita, sehingga manusia kelihatannya baik, ya, percaya diri, gitu ya. Bukannya percaya diri nggak boleh, percaya diri boleh, ya. Tapi ada yang over percaya diri sehingga apa? Sehingga dia tidak lagi menghargai rahmat Tuhan dalam dirinya. Ya. Nah, hati-hati. Ini bisa dipakai setan. Dipakai setan untuk mengelabui kita. Dan emosional. Emosional. Ya. Dengan apa? Menanamkan kebencian. Jadi kalau Anda benci banget sama orang, dendam banget sama orang, nyimpan kemarahan sama orang, ya, hati-hati. Setan bisa mempengaruhi hidupmu lewat itu. Ya. Ada satu orang yang, aduh, ini orang nyebelin banget sih, bikin kesel gitu ya. Nah, setan masuk di situ, kekesalan yang awalnya kecil jadi besar, jadi kebencian, jadi dendam, ya. Nah, pada saat itu Anda tidak tahu bahwa setan sudah menguasai hidupmu, ya. Nah, oke, ya. Cara kerjanya seperti apa? Ya, cara kerjanya setan, ya. Ini menurut ritus eksorsisme ritual Roma 1952, ya. Setan menutup manusia dalam ketakutan yang menggetarkan, ya. Jadi ketakutan yang sangat, gitu ya. Setan bisa masuk lewat ketakutan yang sangat. Setan bisa melemahkan kemampuan mental kita. Jadi kayak orang linglung, gitu ya. Setan juga bisa membuat manusia limbung, ya, limbung. Jadi nggak dibuat tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa seolah-olah, gitu ya. Dan sangat ketakutan. Setan juga bisa membuat manusia gelisah, tidak ada damai sejahtera, nggak mau tenang, nggak bisa tenang, ya, gelisah. Menyerang manusia dengan teror, ya, dari dalam, ya, yang tadi, ya, perasaan-perasaan bersalah yang terus, gitu ya, intimidasi yang mengganggu manusia, dan setan menyiksa manusia dengan itu semua, ya, dengan itu semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, itu cara kerjanya setan, ya. Dan di dalam komunitas sama. Itu tadi untuk pribadi, ya. Dalam komunitas banyak juga. Setan bisa masuk lewat tipu daya, dusta, ya, hasutan. Jadi hati-hati, di komunitas setan juga bisa menyerang manusia, ya. Di dalam komunitas lewat tipu daya, lewat dusta, lewat hasutan-hasutan, menyamar diam-diam, ya. Dan dia bisa bekerja diam-diam, memanfaatkan kelemahan-kelemahan pribadi orang, ya, memanipulasi orang, menyerang lembaga, ya, membuat perpecahan, membuat konflik, membuat pertentangan. Dan kita harus tahu bahwa setan juga bekerja dengan berpemerintahan. Ya, kita tahu bahwa nah, untuk memahami kerja setan memang kita harus belajar angels, ya. Itu sebabnya memahami demonologi harus belajar start dari angelologi, ya. Kita harus belajar dulu malaikat, baru kita bisa ngerti setan. Karena cara bekerjanya sama, dan karena pada hakikatnya dia sebetulnya adalah malaikat yang jatuh, gitu ya. Nah, malaikat punya hierarki, jelas hierarkinya. Ada hierarki. Saya nggak akan bahas itu. Ada banyak sekali materi tentang itu. Ada banyak sekali resources tentang itu, ya. Tapi ada banyak sekali hierarki. Ada beberapa hierarki angels, ya.
Dan setan juga bekerja dengan hierarki seperti itu. Ya. Nah, cara bekerjanya seperti tadi, dia jarang menampilkan dirinya sebagai pribadi, tapi dia menghasut, bekerja diam-diam, silent, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini sangat berbahaya, ya. Justru yang silent ini yang berbahaya sekali. Karena kalau kita tahu, kalau setan datang, kita mungkin akan langsung tengking, gitu ya. Kalau kita tahu itu setan. Nah, celakanya adalah dia bekerja diam-diam, menyamar, masuk, dan memecah belah, menghancurkan semuanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat jenis-jenis serangan setan pada manusia. Ya, ada setidaknya 4. Ini bicara pada manusia, ya. Nanti pada benda-benda lain lagi, ya. Nah, kalau pada manusia ada 4. Ada godaan, obsession, oppression, dan possession. Ya, apa itu? Kita lihat satu-satu, ya. Godaan, temptation, obsession, oppression, and possession. Ya, temptation, godaan setan serta tipuannya adalah senjata yang paling ampuh dan paling susah dikalahkan kalau nggak ada rahmat Tuhan. Ya, jadi godaan ini yang paling ampuh sebenarnya. Kenapa? Karena tadi dia silent. Ya. Orang seringkali mengabaikan yang godaan ini. Orang seringkali mengabaikan yang kelihatannya simple ini, gitu ya. Godaan bisa datang dari macam-macam, ya. Godaan daging, ya, makanan, alkohol, narkoba, seks bebas, gitu ya, pornografi, itu godaan. Munculnya smooth, kecil, gitu ya, nggak apa-apalah, mungkin sekali-sekali, gitu. Ya, orang menganggap kecil, gitu, hal kecil. Ya, hati-hati, karena hal kecil itu bisa sangat mencelakakan. Ya. Nah, godaan juga bisa dari dunia, popularitas, kekayaan, kekuasaan, gitu ya. Dan setan menggunakan kedua godaan ini untuk menjatuhkan manusia. Ya. Nah, strateginya untuk melawan godaan ini menurut Santo Yohanes Salib adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Humility, ya. Humility, kerendahan hati. Kerendahan hati bicara tentang tidak mencari hal-hal sensasional di dalam hidup rohani, tidak melekat dengan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ya, hati-hati kalau Anda hari ini bisa ngusir satu setan, terus besok-besok Anda mulai bikin kartu nama, gitu ya. Nah, hati-hati. Bukannya nggak boleh, gitu ya. Bukannya nggak boleh Anda menolong orang, mendoakan deliverance dan lain sebagainya. Hati-hati kalau ini menjadi kesombongan. Jangan ini menjadi kesombongan. Anda harus tetap mencari Tuhan di dalam kerendahan hati dan senantiasa mohon rahmat Tuhan. Tidak mencari karunia lebih dari mencari Tuhannya. Banyak orang cari berkatnya Tuhan, tapi dia nggak cari Tuhannya. Banyak orang mencari karunia-Nya Tuhan. Saya pengen dong bisa mengusir setan, gitu ya. Terus kalau bisa ngusir setan, terus mau apa, gitu ya. Anda mencari bisa mengusir setan, tapi Anda nggak mau cari Tuhan. Padahal mencari Tuhan jauh lebih penting daripada mencari kemampuan untuk mengusir setan. Ya, hati-hati, ya. Dan kerendahan hati ini bisa dilatih dengan praktek mati raga. Makanya Gereja Katolik punya masa prapaskah gimana kita berpantang dan berpuasa, gitu ya. Nah, puasa ini boleh dilakukan, ya, pada saat prapaskah jelas itu kewajiban kita, tapi boleh Anda melakukan puasa-puasa yang lain tentunya sesuai dengan komitmen dan kapasitas Anda. Nggak ada yang baku, tapi
keseriusan Anda untuk mati raga, berpuasa, berdoa, itu menjadi sesuatu yang melatih kerendahan hatimu. Ya, baik. Itu tadi godaan. Itu yang paling ampuh, paling ampuh. Nah, level yang lebih berat, ya, lebih berat adalah obsession. Obsession ini datangnya dari dalam. Obsession ini datangnya dari dalam. Ya, godaan kuat dan cenderung bersifat kecanduan. Ya, cenderung bersifat kecanduan. Ya, menguatnya konkupisensi. Artinya hawa nafsu, menguatnya hawa nafsu. Nafsunya nafsu apa? Nafsu macam-macam. Nafsu makan, nafsu hubungan seks, nafsu banyak hal, ya. Nafsu kekuasaan, nafsu dengan uang, ya, macam-macam, ya. Nah, obsesi dengan misalnya dengan gambar-gambar atau yang menakutkan gitu ya. Ada orang-orang yang senangnya nonton film horor ya. Semua film horor ditontonin gitu. Makin horor makin senang gitu ya. Nah, hati-hati ya karena itu bisa menjadi sebuah obsesi. Ketika Anda sudah jadi obsesi itu cirinya gini. Kalau Anda nggak nonton rasanya ada sesuatu yang kurang gitu ya. Nah, itu sudah mulai kecanduan itu. Ya, hati-hati. Itu namanya obsession ya. Serangan setan yang kedua ini namanya obsession. Pikiran dan dorongan untuk bunuh diri yang kuat, dorongan seksual yang kuat, munculnya suara-suara menghina Tuhan. Jadi secara psikis gitu ya, suka muncul ada suara-suara yang udahlah gitu ya, apa sih Tuhan-Tuhan melulu gitu ya. Nah, paranoia iblis, tiba-tiba ragu dengan iman, ya, menghindari yang kudus, malas ke gereja, nggak mau, apaan sih ngomongin Tuhan terus gitu ya, apaan sih dikit-dikit Tuhan gitu ya. Nah, itu hati-hati dengan ini ya, atau pikiran-pikiran, gambaran, ingatan dan perasaan negatif yang mengganggu kita ya. Ini bisa merupakan sebuah ciri-ciri orang yang ada di dalam pengaruh dampak obsession tadi. Yang ketiga adalah oppression. Nah, ini lebih keras lagi. Ini lebih keras lagi karena kalau yang tadi obsession itu dari dalam, oppression ini dari luar. Ini dari luar, ya. Bersifatnya eksternal. Dia datangnya dari luar, bisa berupa memar, ya, nyeri gitu ya, tiba-tiba sakit ya, tiba-tiba ada gerakan-gerakan internal ya yang mendorong Anda untuk melakukan sesuatu ya, deteriorasi atau penyakit-penyakit yang tidak terdiagnosis ya, seperti berbeban berat, membuat Anda depresi gitu ya. Terus ada penyakit-penyakit yang muncul ya, tiba-tiba misalnya tiba-tiba gatal-gatal, tiba-tiba nah, tapi hati-hati Bapak Ibu, jangan juga dibilang penyakit nih, aduh nih saya tiba-tiba asam urat ya. Nggak selalu asam urat itu gara-gara operation iblis ya Bapak Ibu ya. Jangan tiba saya nih kolesterol tinggi tiba-tiba kena serangan stroke gitu ya. Iya, ternyata setiap hari makannya sate kambing gitu ya. Ya, sate kambing jelas lah pasti itu bukan karena iblis gitu, itu karena makanan gitu ya. Jadi nggak semua penyakit itu datangnya dari operation. Tapi ada orang-orang yang mengalami sakit yang tidak dipahami, yang eh, muncul begitu saja ya. Ada satu orang pernah ada satu orang yang konseling sama saya ya.
Dia sakit tiba-tiba, dibawa ke dokter, di scan, tidak ada masalah. Nggak ada, secara kesehatan tidak ada masalah. Tapi dia 5 sampai 7 hari nggak bisa tidur. Ya. Insomnia, nggak bisa tidur. Sama sekali nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa tidur. Merem, berusaha untuk tidur, dan lain sebagainya. Minum obat tidur pun nggak tidur. Bapak Ibu. Ya. Nah, itu eh, ada salah satu di scan ke rumah sakit, diperiksa secara medis, secara psikologis gitu ya, dan semuanya nggak ada masalah. Ya. Lalu kemudian mulai gatal-gatal, muncul bintik-bintik merah di seluruh badannya, seluruh mukanya dan lain sebagainya. Ya, dokter nggak bisa menjelaskan ini apa. Ya, nah akhirnya kami tahu bahwa itu adalah salah satu bentuk operation ya dari roh jahat. Ya, jadi nggak selalu, tapi harus dicek dengan dokter tentunya. Teror di malam hari, ya serangan setan, tidur yang terganggu dan insomnia tadi yang saya katakan, ya hubungan yang terpecah dan terbagi-bagi. Jadi ada relasi yang tidak baik gitu ya. Jadi mengakibatkan relasi kita dengan pasangan, dengan keluarga, dan dengan teman gitu ya. Ada sesuatu yang tidak baik. Kegagalan dan penurunan dalam bisnis bisa jadi merupakan operation ya. Jadi ada gangguan bisnis gitu ya. Penyakit dan penderitaan yang tidak biasa dan cenderung parah gitu. Itu adalah operation. Kesialan dan kecelakaan yang aneh yang beruntun ya. Nah, ini juga merupakan operation. Jadi sifatnya datangnya dari luar, bukan internal ya. Nah, contoh kasusnya adalah Ayub. Ayub itu jelas itu operation dari si jahat ya. Nah, yang paling berat ya adalah possession ya. Pengambil alihan badan indera secara menyeluruh. Korban tidak ingat sama sekali ketika masa kritisnya lewat. Ya. Ini possession. Tubuh badan tidak terkendali. Ya. Saya pernah menjumpai kasus seperti ini juga. Ya. Anak laki-laki kurus gitu ya, dipegangin sama 8 orang. 8 orang, 8 orangnya mental. Entah kekuatan dari mana itu ya. Ya, lalu kemudian kursi gitu ya, dia bisa gerakan kursi tanpa menyentuh kursi. Ya, tapi setelah didoakan pelepasan, akhirnya kemudian ya dia nggak ingat apa-apa. Apa yang terjadi gitu. Ini pernah terjadi juga seperti itu. Ya, itu possession. Nah, gimana kita bisa mengenali orang yang sudah mengalami possession? Ya, karena yang diambil alih adalah badan dan indera. Ya. Salah satu yang mungkin teman-teman ada yang sudah nonton The Pope's Exorcist, ya, itu film yang sangat bagus tentang Father Gabriel Amort, ya, eksorsis resmi dari Roma, gitu ya. Nah, beliau di film itu yang pertama, misalnya yang bersangkutan itu bisa bahasa lain yang nggak pernah dia pelajari. Tiba-tiba, saya pernah ketemu dengan satu orang anak perempuan, ya, yang ketika saya tanya dia ngomong sesuatu gitu ya, nggak jelas ngomongnya. Saya kasih kertas gitu, dia tulis apa ini, nggak ngerti juga saya tulisannya apa, bahasanya aneh. Untunglah ada teknologi yang namanya Google Translate, ya. Nah, saya cek pakai Google Translate tulisannya dia gitu ya, dan akhirnya saya tahu bahwa itu adalah bahasa Gerika kuno. Wah, kalau dia udah bisa pakai bahasa yang nggak pernah dia belajar, saya tanya sama keluarganya, kamu pernah nggak anak ini belajar bahasa ini? Nggak pernah. Sangat besar kemungkinan dia adalah possessed, gitu ya. Nah, itu yang pertama.
dia bisa apa bahasa yang lain, ya, yang tidak pernah dia pelajari. Yang kedua, dia punya kekuatan yang ekstra melebihi manusia yang normal. Ya, tadi seperti pegangin sama 8 orang, mental semua 8 orangnya. Atau yang ketiga, dia mengetahui sesuatu, ya, yang dia nggak tahu, yang harusnya dia nggak tahu. Contoh, ya, saya nyimpan di dompet saya uang 20.000, gitu ya. Saya tanya sama dia, berapa uang yang ada di dompet saya? Dia, padahal saya nggak pernah ketemu, baru ketemu sama dia. Nanti dia ngomong 20.000. Nah, dia tahu persis apa yang ada di dompet saya, ya. Nah, artinya apa? Dia punya kemampuan untuk melihat, ya. Dia punya indera untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, itu yang namanya proses. Mendeteksinya 3 hal itu, ya. 3 cara mendeteksinya, ya. Nah, tadi dampak atau bagaimana setan mempengaruhi manusia, ya, dan eh, tingkatan-tingkatan pengaruh setan terhadap manusia. Dan yang berikutnya adalah mereka bisa masuknya. Kita perlu mengerti ini satu persatu karena ini penting, ya. Bagaimana setan bisa masuk ke dalam hidup manusia, ya. Nah, ada beberapa pintu masuk. Yang pertama, yang paling mudah adalah dosa. Ya, makanya sesi 2 minggu yang akan datang adalah tentang ini, ya, tentang seven deadly sin, ya, seven deadly sin. Nah, kenapa? Karena ini pintu masuk yang paling gampang untuk manusia, untuk setan bisa masuk mengganggu manusia, yaitu lewat apa? Dosa. Dosa mengakibatkan ketidakteraturan yang membuat iblis semakin kuat, setan semakin kuat. Tuhan menciptakan segala sesuatunya baik, tapi dosa membuat tatanan yang sudah dibuat Tuhan itu rusak, ya. Dan karena dia rusak, imperfection tadi, ya, maka lebih banyak roh jahat yang akan tertarik dengan itu. Dan kalau kita bicara dosa, nggak ada dosa kecil, dosa besar sih, ya. Ya, dosa mah dosa aja gitu kan, ya. Dosa sih dosa aja. Jadi hati-hati, ya, jangan simpan dosa. Ya, Gereja Katolik punya sakramen tobat, ya. Kalau Anda berdosa, datang ke gereja, temui imam, minta sakramen tobat. Hati-hati dengan dosa. Karena ini pintu masuk yang pertama, yang paling mudah untuk setan masuk mengganggu hidup. Ya, selesaikan dosa. Ya, bereskan itu. Ya. Setiap dosa dalam 7 dosa besar dengan segala turunannya dikendalikan oleh roh jahat tertentu yang merayap ke dalam kita. Setiap kali ia berhasil membujuk kita untuk berbuat dosa. Tadi digoda, ya. Godaan-godaan singkat kecil yang ya kelihatannya kecil. Nggak apa-apalah, sedikit-sedikit. Sekali-sekali, nggak sering kok. Hati-hati. Itu menjadi pintu celah setan masuk dalam hidupmu. Ya. Nah, yang kedua adalah batin yang rentan dan lemah. Batin yang rentan dan lemah. Ada orang-orang yang batinnya rentan dan lemah, selalu mencari kepastian-kepastian. Ya, selalu takut, khawatir gitu, ya. Selalu bimbang, selalu khawatir, selalu membutuhkan kepastian. Saya yakin semua di antara kita, ya, lebih enak kalau pasti-pasti, ya. Besok pasti ada apa, besok pasti dapat rezeki, besok pasti dapat uang gitu, ya. Besok pasti dapat klien baru, itu enak banget gitu, ya. Itu enak banget. Tapi ada orang-orang yang khawatir, ya.
Dan kekhawatirannya begitu mengikuti dia, ya. Dan sehingga apa? Batinnya lemah, batinnya butuh. Saya butuh kekuatan lain untuk saya bisa percaya diri, untuk saya bisa menjalani hidup ini, membereskan persoalan-persoalan saya. Nah, akhirnya apa? Dia mencoba untuk belajar kekuatan gaib, membuka mata ketiga, dan kemampuan paranormal lainnya. Ya, kita lihat Katekismus Gereja Katolik. Ini ajaran gereja ya. 2116. Segala macam ramalan harus ditolak. Ya. Semua ramalan. Jelas. Ya. Oh, ini kan bukan ramalan gitu ya. Nah, seringkali kita menganggap, wah ini bukan ramalan lah ini. Nah, kadang-kadang orang membutuhkan kepastian gitu ya. Dia cari orang pintar dan lain sebagainya. Hati-hati, karena gereja Katolik mengatakan segala macam ramalan harus ditolak. Mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah, atau tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan, seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Anak saya nanti kalau udah besar sukses nggak sih? Ini pacarnya yang sekarang jodohnya bukan sih? Ya, tanya sama orang pinter gitu ya. Nah ini, ya. Anak ini kalau saya buka toko di sini bakal laku atau enggak? Tanya sama orang pinter. Ini ciri orang-orang dengan batin yang rentan dan lemah. Dan ini menjadi pintu masuk setan dalam hidup. Hati-hati dengan ini. Nah, kemampuan cenayang, ya, membuka mata ketiga, the third eye, ya, astral projection, membuka cakra. Jadi hati-hati dengan latihan-latihan. Kemarin 2 minggu yang lalu Pastor Hendra bicara tentang Qigong, ya, hati-hati, ya, Qigong, Reiki, hati-hati dengan itu, ya, hati-hati dengan itu, karena ketika dia harus membuka cakra, ya, hati-hati, membuka cakra, membuka mata ketiga, mata batin atau astral projection, kita bisa merasa lepas dari badan kita, meninggalkan tubuh kita, ya, lalu kemudian kita bisa latihan untuk bisa lepas dari badan kita gitu ya, rohnya gitu. Hati-hati. Karena itu semua menggunakan kuasa si jahat. Ya. Karena semua ini berurusan dengan dunia preternatural atau dunia wilayahnya si fallen angels, wilayahnya iblis. Nah, ini berbahaya karena manusia menjadi kuat dan merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang berbahaya ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang punya kecenderungan lihat hantu. Ada yang lewat tuh di situ gitu ya. Dengar bisikan, suara-suara tiba-tiba gitu ya. Mencium bau-bau terbakar, bau-bau bangke gitu ya, atau bau-bau tiba-tiba kayak ada wangi melati di sini gitu ya. Nah, berdiri buru kuduk ya di ketakutan, paranoid gitu ya, yang parno gitu ya. Lalu kalau lewat sesuatu yang gelap nggak berani sendirian. Lalu kemudian mudah membaca orang. Ya, kamu kayaknya begini-begini deh. Kamu kayaknya ya seolah-olah punya kemampuan untuk meramal seseorang gitu ya. Lalu ada yang mudah dihipnotis, ya. Sering sakit kepala, sering sakit perut tiba-tiba gitu ya tanpa sebab, apalagi pada saat ketika ke tempat-tempat tertentu gitu ya. Hati-hati karena ini semua bisa menunjukkan ciri-ciri cenayang gaib ya, atau orang-orang dengan kemampuan cenayang.
Jadi kemampuan untuk melihat sesuatu yang gaib, yang tidak kelihatan, gitu ya, itu bisa jadi merupakan sesuatu yang pintu masuk setan dalam hidupmu. Jadi bagaimana yang harusnya terjadi adalah kita harus tutup itu. Mata itu harus ditutup. Kita harus tutup mata ketiga itu, ya. Karena kadang-kadang ini menjadi kemampuan ini diturunkan dari generasi ke generasi. Kalau yang nenek moyangnya adalah dukun misalnya, ya, kadang-kadang sampai ke cucu itu ya punya kemampuan untuk melihat hal-hal seperti itu. Dan itu bukan dari Tuhan. Itu harus ditutup. Ya. Karena itu menjadi pintu masuk setan ke dalam hidup. Nah, yang ketiga, pintu yang ketiga ini yang paling banyak ya, adalah menyimpan luka batin dan menyimpan trauma. Nah, luka batin dan kepahitan yang tidak segera disembuhkan itu sangat amat berbahaya. Roh jahat bisa terundang akibat luka batin yang berat yang tidak segera disembuhkan. Rasa benci, dendam, ya, yang dipelihara terus-menerus itu membuat roh jahat itu dekat dan bisa berpijak di atas dendam dan kebencian itu. Ya, itu akan menarik roh jahat untuk mendekati Anda. Ya. Nah, oleh karena itu, jangan lari dari luka batin dan pengalaman-pengalaman traumatis, tapi hadapi itu, selesaikan itu bersama dengan Yesus lewat doa penyembuhan luka batin. Ya. BPK Bandung di seri sebelumnya kita sudah belajar tentang doa penyembuhan luka batin. Ya, kalau Anda mau dengar gimana sih doa penyembuhan luka batin, lihat seri-seri sebelumnya di YouTube BPK ada ya. Kita belajar juga bagaimana sih menyembuhkan luka batin ya. Dan ini yang juga banyak adalah terlibat di dalam yang disebut sebagai okultisme. Okultisme adalah segala teori dan praktek memanggil kekuatan roh untuk menghasilkan hasil yang lebih dari yang alamiah. Ya, Katekismus Gereja Katolik 2117 ya, menuliskan seperti ini. Semua praktek magis dan sihir yang dengannya orang ingin menaklukkan kekuatan gaib supaya kekuatan itu melayani dia dan mendapatkan kekuatan adikodrati atas orang lain, biarpun hanya untuk memberikan kesehatan. Lihat, maksudnya kelihatannya baik. Ya, kita mau nolong orang kok, mau nyembuhin orang nanti dulu. Ya, pakai kuasa apa? Ya, hati-hati. Sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Ini ajaran gereja Katolik, Bapak Ibu. Ya, maksudnya baik kok, belajar ini untuk belajar tenaga prana untuk menyembuhkan orang lain. Hati-hati ini. Ini jelas banget. Ya, sangat melanggar keutamaan penyembahan kepada Allah. Tindakan semacam itu harus dikecam dengan lebih sungguh lagi kalau dibarengi dengan maksud untuk mencelakakan orang lain. Nyantet gitu misalnya, ya. Atau kalau mereka coba untuk meminta bantuan roh jahat. Penggunaan jimat juga harus ditolak. Gereja Katolik sangat tegas dengan itu. Segala bentuk okultisme jelas melibatkan setan di dalam. Jelas, ya. Jadi hati-hati dengan ini karena ini pintu yang sangat besar untuk setan masuk. Ada orang-orang yang dikasih jimat gitu ya. Ini kamu mau pergi ke merantau ke daerah lain, ini pakai jimat ini supaya kalau nanti ada orang yang mau jahat sama kamu, dia nggak bisa jahat sama kamu. Hati-hati dengan itu. Karena itu pasti menyertakan roh jahat di dalamnya. Ya. Nah,
dasar biblis okultisme sebagai sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya ya. Keluaran 18 ayat 10 sampai 12. Di antaramu janganlah didapati seorang yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapan. Ya. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Ya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus sangat hati-hati dengan okultisme ini. Dan saat ini ada banyak sekali praktek okultisme. Apalagi ini mau pilkada ya, atau mau pilpres ya. Ada pilkada, pilpres, mau pemilu gitu ya. Banyak orang yang pengen jadi nyalak gitu ya. Nah, ada dukun-dukun yang praktek supaya mandi kembang lah, apa segala macam, supaya popularitasnya naik, supaya orang pilih dia, supaya di jalannya dilapangkan, supaya bisa naik jadi caleg gitu ya, jadi anggota legislatif. Nah, itu semua adalah kekejian. Ya, karena itu melibatkan okultisme. Ya. Alasan teologis kenapa okultisme adalah sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Ya, kenapa sih okultisme itu jahat? Pertama, Allah tidak akan menciptakan kuasa gaib di alam dan dalam kosmos yang dapat menyaingi kesetiaan manusia dan Allah digantikan oleh kuasa gaib. Jadi nggak mungkin Tuhan buat satu kuasa gaib ya yang bisa menyaingi hubungan antara Allah dan manusia. Nggak mungkin. Ya. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia mau dekat dengan manusia. Ya. Dia mau hadir di dalam kehidupan manusia. Dia mau jadi Tuhan di dalam kehidupan manusia. Dia mau menolong manusia. Dia mau memberi rahmat. Dia mau beri berkat buat manusia. Nggak mungkin dia kasih sesuatu yang lain, ya, sehingga orang nggak perlu lagi Allah, cukup pakai itu aja. Nggak mungkin, gitu ya. Itu alasan teologisnya. Yang kedua, akankah Allah menciptakan kuasa untuk menaklukkan manusia yang sembunyi-sembunyi? Ya, enggak kok. Ini buat gang itu orang-orang yang jahat, gitu ya. Nah, coba bayangkan, apakah mungkin Allah ciptakan kuasa gaib untuk ngebalas orang yang jahat itu? Nggak mungkin juga, gitu ya. Nggak mungkin juga Tuhan ciptakan santet gitu. Nggak mungkin. Pasti bukan dari Tuhan kalau santet. Karena Tuhan maunya adalah apa? Mempertobatkan, mengampuni. Ya, bukan menghukum dengan santet, bukan. Pasti nggak mungkin. Ya. Dan akankah Allah menciptakan kekuatan yang dapat dimanipulasi manusia untuk memenuhi semua keinginan duniawinya dan tanpa usaha? No way. Nggak mungkin juga. Nggak mungkin Tuhan ciptakan sesuatu untuk power untuk manusia sehingga dia bisa manipulasi orang lain untuk kepentingan dirinya. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu alasan-alasan teologis kenapa okultisme itu jahat di mata Tuhan. Ya. Nah, ya, bahaya gerakan zaman baru New Age Movement, ya. Hati-hati dengan ini. Saya ada banyak sekali astrologi, ya, dan lain, bola-bola kristal, lihat
jari tangan, belajar. Sorry, saya sepertinya tadi terlempar ya. Ya, oke. Iya. Oke, sebentar saya share screen lagi ya. Baik. Sudah tampil? Sudah? Sudah. Ini pandangan para santo tentang okultisme ya. Ini santo yang di atas ini Santo Agustinus ya. Keajaiban sihir adalah pekerjaan setan dalam arogansi dari keangkuhan busuk yang membuat mereka berambisi untuk menjadi tuhan-tuhan para kafir ya. Santo Thomas Aquinas yang di bawah, setan yang menyebabkan manusia untuk menyembah berhala dalam bentuk ilah-ilah ya. Jadi sebetulnya ketika kita rely on other power besides God gitu ya. Kalau kita membuat kita mengandalkan kuasa-kuasa lain di luar Tuhan, maka sebetulnya itu adalah penyembahan berhala. Ya. Jadi apa yang harusnya dilakukan? Kita hanya bersandar pada Allah. Lean on God. Nggak ada cara lain. Ya. Berhenti mencari keuntungan rohani di luar Allah. Baik buat penyembuhan, buat bimbingan, tanya masa depan, ya, finansial, supaya bisnis lancar, ya. Hati-hati dengan itu semua, ya. Bersandarlah mulai sekarang pada Allah. Karena okultisme itu kejahatan ya di mata Allah. Nah, mari kita lihat bagian yang lain, yaitu adalah aktivitas dan manifestasi demonik lainnya. Hantu, rumah hantu, dan lain-lain. Gitu ya. Apa sih? Nah ini ya, banyak orang yang bilang ini kita lihat ghost gitu ya, ghost. Apa sih ghost? Nah, kita mau lihat ajaran gereja tentang arwah orang meninggal. Nah, besok kita akan, hari ini kita baru saja merayakan Hari Raya Orang Kudus ya. Dan besok kita akan sama-sama merayakan hari merayakan doa untuk arwah orang-orang yang sudah meninggal ya. Dan very interesting karena baru kita bicara tentang ini dan kemarin baru aja Halloween gitu ya. Halloween night ya. Nah, ya. Gimana sih ajaran gereja tentang arwah-arwah orang yang meninggal? Apakah seorang yang mati dibiarkan Allah pada suatu ketidakpastian tentang penghakiman? Ya, enggak seperti itu. Ya. Katekismus Gereja Katolik 1021 katakan bahwa setiap orang langsung sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan imannya. Jadi, begitu manusia itu mati, dia langsung surga atau neraka. Ya. Nah, cuma sebelum masuk surga, kita percaya bahwa kita punya purgatory. Ya, ada purgatory ya untuk dia dipersiapkan. Tapi orang yang di purgatory itu adalah orang-orang yang pasti masuk surga. Gitu ya. Itu yang pasti masuk surga. Nah, pada saat kematian setiap manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tidak dapat mati. Ini berlangsung dalam satu pengadilan khusus yang menghubungkan kehidupannya dengan Kristus. Entah masuk ke dalam kebahagiaan surgawi melalui satu penyucian, atau langsung masuk ke dalam kebahagiaan surgawi, atau mengutuki diri untuk selama-lamanya. Jadi opsinya cuma 3 itu. Ya, masuk ke surga langsung, masuk ke surga lewat penyucian, ini satu kelompok gitu ya. Dan satu lagi adalah neraka.
Itu opsinya cuma itu, dan itu langsung sesudah kematiannya. Ya, jadi kalau kita lihat di dunia spiritual, ya, ada malaikat. Malaikat itu pure spirit, malaikat kudus, malaikat jatuh, ya. Manusia ada yang masih hidup di dunia, ada yang di surga, di purgatory, dan ada yang di neraka. Itu kalau itu sudah mati, gitu ya. Dan gereja Katolik nggak pernah pakai kata ghost, ya, nggak pernah pakai kata hantu pada orang-orang yang sudah meninggal, ya. Nah, roh yang tinggal di surga dan purgatory mereka nggak bisa disebut hantu, jelas, ya, bukan hantu itu, ya. Roh orang yang sudah meninggal dan tinggal di surga disebut orang kudus, yang hari ini kita rayakan, ya, ya. Nah, mereka bisa menampakkan diri dan berbicara pada manusia hanya jika Allah berkenan untuk mereka melakukannya. Bisa nggak mereka turun ke dunia, ya, jadi masuk dalam mimpi, gitu ya, menyampaikan sesuatu pesan pada manusia? Bisa, bisa. Hanya kalau Tuhan berkenan untuk mereka melakukannya. Mereka nggak bisa datang tiba-tiba, gitu ya, nggak bisa berbuat seenaknya mereka, gitu ya. Aduh, kangen nih sama cucuku, gitu ya. Nggak bisa tiba-tiba, nggak bisa, ya. Nah, roh-roh orang yang sudah meninggal dan tinggal di purgatorium disebut jiwa-jiwa yang menderita, karena memang ada penderitaan dalam proses pemurnian jiwa mereka. Jika Allah berkenan, mereka bisa menampakkan diri pada orang di dunia, berbicara, bahkan menolong manusia. Karena itu adalah proses pemurnian buat dia. Ya. Tapi mereka juga tidak akan datang tiba-tiba ke dunia, ya. Tiba-tiba keluar masuk sembarangan, ya, sesuka hati mereka, nggak bisa gitu juga, ya. Mereka nggak gentayangan juga, ya. Mereka tahu persis posisi mereka. Nah, soalnya siapa yang gentayangan jadinya? Ya, cuma ada dua kemungkinan. Setan atau roh manusia yang ada di neraka. Ya. Nah, untuk yang seperti ini, manusia tidak diperkenankan berbicara pada mereka. Roh manusia di neraka disebut sebagai souls of the damned, ya, jiwa-jiwa terkutuk, ya. Dan ritus eksorsisme Roma mengingatkan pada eksorsis supaya tidak tertipu dengan tipu daya setan yang mengklaim dirinya adalah roh manusia yang sudah meninggal. Kadang-kadang setan menipu, ya. Setan itu rajanya tipu. Bukan cuma tukang tipu, tapi raja tipu. Ya. Jadi dia bisa meniru seolah-olah dia adalah roh. Suaranya bisa ditiru sama ini, kayak suaranya si engkong nih, gitu ya. Kayak suaranya si emak nih, gitu. Ya, padahal bukan. Nah, ya. Nah, kita belajar juga yang satu lagi adalah investasi namanya, tapi ini bukan investasi falas atau logam mulia, ya, atau investasi yang lain, investasi properti bukan, tapi ini namanya investasi demonik, demonic infestation. Nah, ini adalah ketika setan melekat pada tempat tertentu. Jadi setan bisa melekat pada barang, Bapak Ibu, ya, pada rumah, pada barang, boneka, apapun bisa, ya. Nah, dia mirip sekali dengan oppression, ya. Hanya opresi terjadi pada manusia, ya, tapi ini bisa pada tempat, rumah, pohon, hewan, boneka, apapun lah barangnya, gitu ya. Nah, patung, gitu ya, dan lain sebagainya. Manifestasinya banyak, benda-bendanya bergerak sendiri, suara-suara aneh. Terus tiba-tiba misalnya kalau kita masuk ke ruangan itu, tiba-tiba suhunya ngedrop, dingin banget, gitu ya. Terus listrik mati, gitu ya, tiba-tiba lampunya listriknya
tegangan turun gitu ya. Bahkan mereka bisa menyerang manusia ya. Jadi mereka melekat pada hewan tuh maksudnya gini, dia bisa mengganggu hewan sehingga hewan itu bereaksi gitu ya. Jadi dia bisa melekat pada hewan tertentu gitu ya, dan dia bereaksi. Dan kadang-kadang ya, ada hewan-hewan tertentu yang peka gitu ya, yang 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 bisa merasakan kehadiran setan gitu ya. Nah, kita sampai pada bagian akhir ya. Ya, saya eh, eh, mudah-mudahan dalam 5 menit, 10 menit saya bisa selesaikan. Jadi total 1 jam 15 menit saya bicara nih. Ya, kenapa sih kita perlu ngerti semua ini? Kenapa kita perlu ngerti semua ini? Karena apa? Setan mau manusia memperhatikan mereka lebih daripada manusia memperhatikan Tuhan. Bapak Ibu, ya, ya ini kalau kalau urusannya persetanan ini seminar rame, ya. Ini yang datang berapa? 106, ya. Bicara setan seminar rame. Ya, bicara Roh Kudus nggak laku sekarang ini. Ya, iya. Orang lebih suka ngomongin setan daripada ngomongin Tuhan, coba ya. Aneh, gitu kan? Ya. Tapi ini faktanya. Ya. Ketika bicara tentang setan, semua seru gitu ya, semua ikutan. Ya. Nah, itu membuat dia tepuk tangan, Bapak Ibu. Ya. Jangan bikin setan jadi penting. Ya. Mengenal Tuhan jauh lebih penting daripada mengenal setan. Ya. Setan nggak lebih penting dari Tuhan, Bapak Ibu. Ketika Yesus makan bersama 12 muridnya, perjamuan terakhir di ruang atas. Pertanyaannya, adakah setan di sana? Ada ya? Saya yakin semuanya jawab ada. Pasti ada. Ya. Diusir nggak? Setan keluar kamu. Kami mau perjamuan kudus dulu. Kami mau ekaristi dulu. Diusir nggak? Nggak ada ceritanya diusir. Kenapa nggak diusir? Nggak penting. Karena nggak penting. Ya. Nggak, setan nggak penting. Ya, Tuhan juga nggak diusir. Perjamuan kudus. Jangan bikin setan jadi penting. Ya. Ada banyak sekali pendoa-pendoa yang kejar-kejar setan, gitu ya. Dan ketika kita mulai kejar-kejar setan, setan jadi penting. Ya. Jangan jadikan setan lebih penting dari Tuhan. Kenal Tuhan itu jauh lebih penting. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa bebas dari pengaruh setan? Hiduplah dalam posisi rahmat. Ini yang terpenting, Bapak Ibu. Ya, hiduplah dalam posisi rahmat. Hidup dalam pertobatan. Ya, senantiasa bertobat, sakramen tobat. Ya, hiduplah dalam kebenaran. Ya, tinggalkan semua yang tidak benar. Yang punya yang masih selingkuh, tinggalin selingkuhanmu. Ya, nggak ada di sini ya. Yang suka korupsi, berhentilah korupsi. Ya, saya juga yakin nggak ada di sini. Yang suka nilai pajak, berhentilah nilai pajak. Ya, bayar pajak yang benar. Ya, saya juga yakin di sini semuanya nggak lakukan itu. Ya, hiduplah dalam kebenaran. Ya, taat pada firman Tuhan, lakukan perintah-perintah Tuhan dalam kitab suci. Lakukan itu. Tinggallah senantiasa di dalam komunitas, ya. Bangun benteng rohani dengan hidup berkomunitas, ya, berdoa bersama, doa syafaat bersama, ya, rutin,
datang ke gereja, aktif di gereja, melayani, ikut dalam persekutuan, itu penting, ya. Senantiasa kenakan senjata Allah, ya, dan hiduplah dalam sakramen. Ya. Kalau ini kita lakukan semua, saya yakin dan percaya sebetulnya nggak mudah setan mengganggu manusia. Kalau ini kita lakukan semua, dosa-dosa kita hindari, ya, ngomongin orang kita hindari, marah-marah kita hindari, gitu ya. Itu semua kita hindari dan jauhkan diri semuanya dari dosa. Saya yakin dan percaya bahwa sebetulnya nggak mudah setan untuk mengganggu manusia. Ya, baik, baik. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Jadi jangan takut, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, nggak usah takut, nggak usah ragu, ya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam rahmat, nggak ada yang bisa ganggu kita. Ya, ya. Terima kasih. Demikian pengajarannya dan saya ada beberapa buku yang perlu mungkin bahan bacaan. Jadi bahan bacaan ya. Ini bisa menjadi bahan bacaan untuk kita semua supaya mudah saya. Ini ada satu buku doa ya karangan Pastor Alphonse Sebatu. Ya. Ini buku doa yang sangat bagus. Di dalamnya di halaman 68 itu ada halaman 68 ini ada doa pembebasan dari kuasa kegelapan. Deliverance prayer. Ini bisa dilakukan oleh semua orang. Ya. Buku ini buku yang sangat baik. Ini buku yang digunakan juga oleh para imam untuk pemberkatan misalnya garam atau benda-benda rohani untuk kepentingan eksorsisme. Ada semua di sini di buku ini ya. Jadi kita bisa dengan mudah mempelajari ada banyak sekali doa-doa yang bisa didoakan dari buku ini. Lalu kalau Bapak Ibu Pembaruan Karismatik Katolik punya ini ya buku Pelayanan Pembebasan dari Roh Jahat. Ini juga buku yang baik untuk jadi bahan bacaan atau jadi bahan referensi ya. Silakan bisa didapatkan di BPK gitu ya. Lalu ada beberapa buku bacaan yang cukup penting ya. Beberapa bacaan yang cukup penting ini karangannya Romo Robini ya. Demonologi dan Eksorsisme ya. Ini bukunya Romo Robini. Lalu kemudian Harmoni Penciptaan dan Penebusan. Ini adalah bahan dari sesi pertama yang How to be Prayer Warrior yang kita lakukan ya. Dan riwayat Santo Antonius Agung ya. Ini menjadi buku yang juga membahas banyak tentang angels and demons ya. Kalau mau baca lebih lanjut lagi ada beberapa buku lain ya yang juga penting berbicara tentang itu. Saint Augustine Theology of Angels ya. Ini teologi malaikat dari Santo Agustinus, buku Summa Theologianya Thomas Aquinas ya. Lalu ada satu buku An Exorcist Explain How to Heal the Possessed ya. Ini saya dapatnya fotokopian ini dari seorang teman ya ini dan juga ini dikasih sama Pastor Hilman dari Father Jose Francisco Sequia ya. Dia adalah seorang eksorsis di Keuskupan Manila ya. Nah, ini perjalanan seorang eksorsis.
Ini menjadi buku-buku bacaan referensi saya. Saya masih punya satu buah buku lagi tentang angels dan demons, ya, yang jadi bahan referensi. Ya, bukunya segini nih, ya, The Angels and Demons, ya, bicara tentang bagaimana sih sebetulnya malaikat dan setan itu asal mulanya dan bagaimana mereka bekerja, ya, dan bagaimana mereka masuk dalam kehidupan manusia dan tujuannya. Dan dari semua buku-buku ini, ya, kita bisa belajar bahwa sebetulnya rencana Tuhan untuk manusia itu begitu indah. Justru setelah saya baca begitu banyak buku ini, Tuhan itu punya begitu banyak cara untuk menunjukkan kasihnya buat kita. Dia punya rahmat yang begitu sangat luar biasa. Artinya apa? Walaupun setan itu ada, dia tuh nggak mudah menyerang kita. Kalau kita sungguh-sungguh dekat dan intim dengan Tuhan. Ya, mudah-mudahan pengajaran ini bisa memberikan inspirasi buat Anda semua. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih banyak Bro. Luar biasa ya Bapak Ibu, kita katanya nggak usah menting-mentingin iblis setan ya. Tuhan lebih penting daripada si setan itu. Tapi kenapa hari ini begitu banyak yang hadir? Karena begitu menarik ya ceritanya. Sampai ada yang chat sama saya bilang katanya, ini kayaknya perlu sampai 2 kali pertemuan untuk baik, makasih Bro Kris. Ya, sebelum Bapak Ibu kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, saya ada intermezzo sedikit ya. Sebentar. Saya mau kasih lihat dulu apa yang boleh kita lakukan di 2 minggu yang akan datang. Nah, sudah muncul belum ya? Sudah ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu yang selama ini sudah memberikan persembahan di mana dana yang boleh kami terima bisa kami gunakan untuk terus mengadakan acara dan memperluas kerajaan Allah di BPK Keuskupan Bandung juga untuk BPK yang lainnya ya. Terima kasih juga untuk malam hari ini buat Bapak Ibu yang mungkin merasa sangat terberkati, mendapatkan banyak pengetahuan. Juga kami sangat berterima kasih kalau Bapak Ibu berkenan untuk memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan diberikan kepada kami di sini. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah ini. Nah, ini adalah pertemuan kita 2 minggu yang akan datang. Pada tanggal 15 November, kita akan bicara mengenai 7 dosa pokok dan bagaimana cara kita mengatasinya. Bersama dengan Bapak Roland Lesmana dari BPK Keuskupan Bandung juga, ya, online seperti biasa ya. Dan kita akan mulai seperti tadi juga, kita mulai dengan doa syafaat. Bapak Ibu, untuk yang mungkin kemarin-kemarin belum dapat linknya dan mendadak tadi baru tahu bahwa ada acara ini, ketinggalan dengan sesi-sesi sebelumnya, kembali saya mengingatkan bahwa acara ini direkord ya, direkam dan kami menguploadnya di channel YouTube BPK PKK Bandung. Jadi Bapak Ibu bisa menonton ya, mengulang kembali juga bisa ya. Mungkin itu aja pengumumannya dan ya ini sih pengumuman yang lengkapnya. Kita akan mengadakannya secara berurutan sampai dengan nanti Rabu tanggal 6 Desember ya. Ini kita nanti aja ya. Supaya mempersingkat, sekarang kita akan mulai dengan pertanyaan. Nah, Bro Kris, ini ada pertanyaan. Yang pertama adalah, ada seorang pengajar yang memberikan sharing menggebu-gebu tentang keberhasilan dia pada saat mendoakan seseorang saat PRK atau mungkin pada saat ada KRK terus ada PDP gitu ya, atau maupun dalam peristiwa lain. Apakah ini bisa dimasukkan dalam kategori temptation? Silahkan Bro Kris. Saya nggak berani menghakimi, ya. Saya nggak berani menghakimi. Jadi apakah ini temptation, apakah ini kesombongan, gitu ya? Jujur aja saya nggak berani menghakimi.
Karena apa? Karena untuk tahu apakah ini kesombongan, temptation, atau godaan untuk menyombongkan dirinya, kemampuan dia untuk melakukan, mendoakan dan lain sebagainya, itu yang tahu cuma dia. Ya, motifnya yang tahu cuma dia. Ya, kita dari luar kelihatannya, oh ini kok orang sombong banget sih gitu ya. Siapa tahu sebetulnya dia tulus. Ya, kita nggak berani, kita nggak tahu ya. Jadi saya prefer untuk tidak menghakimi. Itu aja. Oke, baik. Makasih, Mu. Semoga menjawab ya. Yang pertanyaan yang kedua adalah gini. Kekeringan hidup doa mengapa dimasukkan dalam godaan, kategori godaan? Karena bukan hanya orang awam saja yang mengalami kekeringan tersebut. Bahkan imam dan para rohaniwan juga bisa mengalami hal tersebut. Bukankah tiap orang ada satu waktu tertentu akan mengalami hal ini, bukan karena bukan karena keinginan diri sendiri. Jadi kekeringan doa itu ada banyak hal. Ada banyak hal. Ada yang memang diizinkan Tuhan. Ya. Kalau Anda baca bukunya, ini saya ada bukunya di sini. Mother Teresa. Dia pernah mengalami kekeringan di bukunya ini ya. Di buku ini pergulatan batin orang suci dari kehamputan nih bukunya. Nah, di situ dia cerita bahwa dia juga mengalami kekeringan. Ya, Mother Teresa loh, gitu ya, bisa juga mengalami kekeringan. Coba gini, kekeringan ada macam-macam. Ada yang kekeringan karena memang Tuhan izinkan itu terjadi. Ya, untuk apa? Untuk melatih rohaninya. Ya. Tapi ada juga kekeringan rohani yang memang karena setan. Ya, karena setan. Biasanya pintu masuknya bisa macam-macam. Bisa karena dosa, bisa karena luka batin, karena dendam yang disimpan, akhirnya dia kering. Ya, habis di situ. Ya. Nah, jadi makanya kekeringan doa itu cek dulu. Ini kekeringan doa karena diizinkan Tuhan atau kekeringan doa karena yang lain. Gitu. Nah, mudah-mudahan menjawab ya. Oke, makasih. Selanjutnya, doa apa yang harus didoakan untuk mengatasi opresi atau apa yang harus dilakukan untuk mengatasi itu? Kalau operation, doanya ada di sini. Buku ini nih. Ya, tadi yang saya bilang halaman 68. Kan doa itu ya, doa pembebasan dari kuasa kegelapan, pakai doa ini doa yang baik, doa Santo Mikael, ya, doakan doa Santo Mikael, ya, dan yang paling penting doakan Rosario. Itu doa-doa yang ampuh untuk depression. Ya, di dalam doa ini ada doa di halaman 66 ini, ya, ini ada doa untuk mengusir, ya, ada doa menolak kuasa kegelapan, ya, ini bisa dilakukan. Ya. Oke, makasih. Jadi doa Rosario nggak cuma di bulan Oktober ya, Bro ya? Setiap hari ya. Oke, makasih. Selanjutnya, apa bedanya setan dengan siluman? Karena saya pernah tahu banyak kejadian orang yang dimasuki siluman macam-macam. Nah, silakan, Bro. Gereja Katolik tidak mengenal siluman, ya, nggak ada kata siluman, yang ada cuma setan aja gitu. Jadi bedanya setan sama siluman beda gerbong kali ya. Gerbong yang dikenal sama gereja Katolik, yang satu gerbong yang nggak dikenal gitu sama gereja Katolik ya. Oke. Jadi nggak ada bedanya, nggak dikenal sama gereja Katolik, kata siluman itu nggak muncul. Jadi
Mungkin orang yang dimasuki atau dirasuki sebetulnya ya rasukinya setan ya, bukan siluman ya. Fallen angel sudah pasti. Nggak ada. Ya, oke. Selanjutnya, nah ini ada pertanyaan nih. Gini. Keponakan saya sering merasa mendengar bisikan-bisikan untuk melakukan bunuh diri dan merasa dibully. Apakah ini merupakan obsesi? Obsession. Ya, jadi psikosis ya, psikosis. Ada memang orang-orang, jadi gini, ini salah satu bentuk ya, bisa salah satu bentuk dari obsession bisa. Ya. Tapi nggak selalu obsession, nggak selalu datangnya dari setan, ya, karena secara ilmu psikologis, ya, kesehatan mental seseorang juga bisa orang yang secara kesehatan mental terganggu itu juga bisa punya suara-suara untuk itu gitu ya, suara-suara yang suruh mendorong dia untuk melakukan sesuatu, tabrak orang itu, tabrak orang itu, tabrak orang itu gitu ya. Ada yang seperti ada yang apa ngasih tahu dia suruh tabrak orang itu, tabrak orang itu gitu, atau lompat dari lantai 8, lompat dari lantai 8, lompat dari lantai 8 gitu ya. Itu bisa masalah psikologis, bisa juga masalah obsesi dari pengaruh setan, bisa juga ya. Jadi kalau ada yang seperti itu ya, bawa ke psikolog ya, cek dulu ke psikolog, paling aman seperti itu Ya, mungkin itu ada gangguan kejiwaan ya, Bro ya. Belum tentu akibat karena psikologis. godaan dari setan. Ya, semoga menjawab ya. Selanjutnya, mohon penjelasannya tentang New Age. Apakah yoga itu boleh atau tidak? Teman saya ikut yoga dan bilang tidak ada ritual khusus, cuma murni olahraga. Nah, bagaimana Pak Kris menurut Pak Kris? Yang jawab harus cicing-cing ini, ada cicing di sini, karena cicing-cing pelaku, kalau saya bukan pelaku. Ada nggak cicing-cing? Halo cicing-cing. Nggak tahu nih hadir nggak nih? Saya juga belum lihat. Di antara kami ada seorang teman yang pernah menjadi seorang pelaku yoga gitu ya. Oh, ada. Mungkin Cicing-cing. bisa sharing atau bagaimana? Ya, lebih baik yang pelakunya aja yang sharing, karena kalau saya yang sharing nggak pas. Oh, tapi ini enggak, kayaknya bukan cincing itu nih, ini kayaknya cincing. Nggak ada. Bukan, orangnya beda. Namanya cincing tapi beda orang, bro. Ini Mungkin, Cincing ya. Nah, ini kalau menurut si Cincing, sebagai pelaku, beliau itu dulunya adalah instruktur yoga. Udah bukan pelaku lagi, tapi instruktur. Nah, lalu kemudian dia bilang, ya sebetulnya memang nggak ada ritual khusus, gitu ya, nggak ada ritual khusus. Cuma sadar atau tidak, ya bahwa gerakan-gerakan yoga itu, ya memang adalah gerakan-gerakan yang sudah dimateraikan untuk membuka cakra-cakra tadi. Itu adalah gerakan-gerakan yang dimateraikan, ada the real yoga itu ada ritualnya gitu ya. Ada ritualnya. Dan gerakan-gerakan itu adalah membuka cakra sehingga kuasa yang dari luar itu bisa masuk. Memang ritualnya udah nggak dilakukan, ada mantra yang dibuka, ada yang dilakukan gitu ya. Mantra-mantra itu udah nggak dipakai lagi, cuma gerakannya. Tapi sadar atau tidak bahwa gerakan itu eh, sudah digunakan untuk proses ritual itu. Nah, kalau ada alasannya
yoga itu kan olahraga gitu ya. Cuma aneh juga, olahraga tuh nggak pernah ada di SEA Games gitu ya, atau ada di ASEAN Games atau di Olimpiade, nggak ada gitu. Ya, e-sport aja yang main game aja ada gitu sekarang ya, tapi yoga nggak ada. Ya, lebih baik cari yang lain deh. Kalau 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 mau olahraga ya cari yang lain. Ada banyak olahraga Oke, aman. ya. Baik, ya, mungkin bisa kasih bocoran sedikit nanti pada tanggal 6 Desember, kebetulan Sis Cincing akan membawakan satu tema juga pengajaran. Nanti bisa kita tanyakan lebih lanjut ya. Nah, oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Malam, katanya saya mau tanya, saya kenal seseorang yang batinnya rentan, bisa baca orang, dan bisa lihat yang kasat mata, katanya. Menurut orang tuanya, bakat ini sudah pernah ditutup waktu dia kecil, tapi sesudah dewasa terbuka lagi. Dan zaman sekarang makin banyak orang-orang yang saya temui memiliki bakat serupa. Apakah sebaiknya yang bisa kita sarankan untuk mereka memperkuat batinnya? Indigo itu ya. Eh, Makin lama makin banyak memang. Em, jadi sebetulnya ya, eh, ini nggak ada di slide tadi ya. Ada dunia itu ada 3 level. Ada 3 level. Dunia natural, natural itu bicara tentang apa yang kita pijak ini, ya, alam, bumi, ya, natural. Manusia tinggal di dunia natural. Ada dunia supranatural. Supranatural ini tempatnya Allah dan orang-orang kudus. Nah, ada yang di tengah yang disebut preternatural. Apa preternatural? Ini dunia yang dihuni oleh the fallen angels. Ya, apakah hanya fallen angels? Enggak juga. Ya, tapi most of the ya penghuninya kebanyakan adalah the fallen angels. Ya. Fallen angels nggak bisa masuk ke dunia supranatural, udah ditendang dia dari sana. Tapi dia ada di wilayah the preternatural. Nah, ketika seseorang membuka mata yang tadi, mata ketiganya tadi, ya, itu sebetulnya dia nggak bisa tembus ke supranatural. Dia hanya bisa sampai di preternatural. Sehingga most of apa yang dia temukan dan dia lihat itu adalah wilayahnya uh, fallen angels. Ya, itu sebabnya tidak baik. Sebaiknya ditutup itu mata rohani. Ya, ditutup mata rohani. Tapi, nah sekarang tapi, ya ada tapinya gini. Kadang-kadang Tuhan kasih karunia khusus buat orang-orang khusus untuk juga bisa melihat. Bukan untuk tujuan sombong-sombongan dan hebat-hebatan. Tapi kadang-kadang Tuhan berikan karunia khusus untuk melihat hal-hal gaib itu untuk keperluan pelayanan. Ada yang seperti itu. Nah, kalau yang kayak gitu gimana? Kita kan nggak minta. Ya, tiba-tiba Tuhan kasih untuk keperluan pelayanan. Itu nggak apa-apa. Ya, jadi harus cek orang ini seperti apa. Ya, saya nggak berani menghakimi, ya, tapi cek orang ini seperti apa. Harusnya kita tutup, ya, supaya nggak ada akses, supaya nggak ada akses si jahat bisa masuk. Tapi untuk orang-orang tertentu yang memang Tuhan izinkan untuk melihat, ya itu gunakanlah untuk melayani. Itu saja. Mudah-mudahan menjawab. Oke, pertanyaannya katanya taunya itu dari Tuhan atau bukan? Gimana? Dan tanya sama Tuhan.
biasanya kalau itu memang dari Tuhan, ya, Anda bukan cuma berhenti sampai di sana, Anda dapat beban, dapat perintah, dapat pesan dari Tuhan yang untuk melayani orang lain. Pasti gitu. Kalau memang itu datangnya dari Tuhan, pasti gunanya adalah untuk melayani, untuk menolong. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan terakhir. Suami saya suka sekali nonton film horor, bahkan suasana hatinya happy ketika nonton film horor. Ketika ada yang disakiti dalam adegan film, bisa ketawa-ketawa katanya. Normal nggak ya? Silakan, Bro. Bapak Ibu sekalian, hobi saya dari kecil adalah nonton. Semua film-film tuh saya nonton. Film horor juga saya nonton gitu ya. Film horor, kalau yang ada yang film horor baru di Netflix saya nonton. Jadi saya juga suka nonton gitu ya. Eh, Nah, kalau ada yang adegan yang kekerasan terus kemudian ketawa, saya nggak ketawa sih sebetulnya ya. Saya nggak ketawa, nggak segitunya ya. Cuma gini, eh, film itu ketika kita nonton harus juga disertai dengan hikmat, ya. Harus juga disertai dengan hikmat, harus juga disertai dengan rahmat. Artinya jangan kita nonton terus kita kita anggap itu sebagai kebenaran, kita telan itu mentah-mentah, bahkan kita menikmati itu gitu ya. Jangan sampai itu terjadi dan jangan sampai kita kelekatan dengan itu. Kalau nggak nonton film horor gitu ya nggak bisa tidur malahan gitu. Nah, hati-hati kalau kayak gitu ya. Intinya kalau Anda nonton untuk eh, sesuatu yang positif gitu ya, untuk belajar sesuatu, karena ada film-film horor yang baik, ada film-film horor yang punya pesan moral dan pesan eh, pelajaran yang baik ya. Jujur aja Pop Exorcist itu punya banyak message dan banyak ajaran yang positif ya. Ada pesan-pesan positif yang kita bisa tangkap. Makanya kalau kita nonton harus betul-betul dengan hikmat ya, tujuannya untuk apa. Jangan sampai kita attach dengan itu dan jangan sampai tidak berhikmat menganggap itu sebagai suatu eh, kebenaran atau bahkan sesuatu yang wah kayaknya ini yang dipegang seperti itu gitu ya. Hati-hati, hati-hati. Harus berhikmat lah gitu, untuk menonton itu. Ya mudah-mudahan menjawab ya. Ya, oke, Bro Kris. Sepertinya pertanyaannya sudah habis. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya pada malam hari ini. Dan mungkin sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya, Bro ya. Minta Bro Kris doakan supaya kita semua ini mendapat lebih banyak hikmat. Karena pengajaran-pengajaran yang kita dapetin ini jangan sampai jadi membuat kita juga jadi salah. Gitu mungkin ya. Silakan Bro Kris. Mari kita sama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Bapa untuk apa yang kami boleh dengar bersama pada malam hari ini. Kami percaya kalau kami belajar bersama saat ini, kami mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang sangat indah untuk setiap kami. Kami manusia yang Tuhan cintai dan Tuhan rahmati, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu untuk menggenapi apa yang menjadi rencana. Jauhkan kami dari segala yang jahat, jauhkan kami dari segala yang bukan berasal dari Tuhan. Dan pelihara kami hari demi hari Tuhan, dan lindungi kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya bahwa setiap kebenaran yang kami terima akan membawa kami untuk semakin mengerti kasih dan kemurahan-Mu. Bapa, peliharalah kami senantiasa, orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami cintai, pekerjaan kami, usaha kami,
harta benda kami, apa yang semua yang menjadi milik kami. Lindungilah itu semua supaya hari demi hari kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, biarlah berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Dan sertailah kami juga 2 minggu yang akan datang, kami boleh berkumpul kembali di dalam Zoom untuk kami boleh belajar lebih lanjut di dalam seminar deliverance dan exorcism ini. Terima kasih Tuhan, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro Kris, terima kasih Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi dalam 2 minggu yang akan datang. Sampai Terima jumpa. kasih, Chris. Terima kasih, Marina, diingetin. Terima kasih, Cimarina.